melawan anak-anak muda, saya kira kurang ya, lambat untuk menangkap, apalagi era teknologi canggih ya. Tetapi ada saya lihat di itu ya, Ibu Yeni Wahid. Orang yang nggak beretika itu misalnya dia mencaci maki Bapak Mahmud atau Caimin. Itu kalau nggak mampu debat, jangan berdebat dengan anak milenial, kan gitu. Nggak mampu debat dibilang Betul. kurang etika. Kalau nggak mampu ngomong aja, nggak usah emosi ya. Nah, nggak usah jelek-jelekin. Orang yang mengatakan dan nggak beretika itu orang yang mencaci maki keluarga atau Pak Mahmud MD atau itu orang nggak beretika. Itu hormat kok. Berdebat itu siapa yang tidak mampu membaca persoalan, menjelaskan tentang kata-kata intelektual atau kata-kata digital, itu memang dia konyol sekali-kali, konyol seperti yang itu Pak Mahmud bilang recehan, itu nggak beretika itu. Lagi pula nggak usah jawab, recehan. Apa itu? Kalau nggak mampu jawab, jangan berdebat. Itu namanya debat. Debat masalah gagasan, masalah bahasa-bahasa yang akan digagas untuk ke depan mereka, program mereka, kan gitu. Ada yang di luar sana bilang nggak ada etika. Ampun deh, Indonesia ini memang dimakan tuh etikanya. Thank you. Lanjut, Ibu Lucy Laptop. Ibu Lucy ya. Silakan. Ya, lanjut. Lucy Laptop. Lucy Laptop, silakan Ibu. Iya. Baru itu. Kedengaran suara saya? Iya, silakan Bu. Ya, shalom. Alex. Shalom Bapak Jenderal Tobing, Pak Pastopal dan semuanya. Ya, saya cuman menanggapi itu ya. Masalah Gibran ya. Itu anak milenial nomor 1 di NKRI ya. Dia diam tapi cerdas dan bisa membaca situasi. Apalagi menghadapi 2 orang yang tua-tua yang bau busuk itu. Nggak tahu jawab. Tetapi dia mengatakan yang nggak sewajarnya. Dia yang tidak sewajarnya berkata. Coba kalau Gibran nggak menjawab yang tepat, pasti dikeroyoknya Gibran. Tetapi kita punya anak yang cerdas seperti itu. Itu contoh buat anak-anak rakyat Indonesia ya. Jangan mau dikeroyok oleh orang-orang tua ya. Orang tua yang ingat kalau orang-orang tua dia semakin lemas nanti, otaknya semakin lemah, semakin nggak berpikir tentang teknologi canggih ya. Tetapi kalau generasi milenial seperti Gibran, dia memberi contoh kepada yang lain-lainnya supaya berani menghadapi tantangan. Walaupun orang tua sudah banyak makan garam, tetapi ini era teknologi canggih, era digital. Semuanya berbahasa teknologi canggih. Mampukah dia melawan anak-anak muda? Saya kira kurang ya, lambat untuk menangkap apalagi era teknologi canggih ya. Tetapi ada saya lihat di itu ya, Ibu Yeni Wahid. Orang yang nggak beretika itu misalnya dia mencaci maki Bapak Mahmud atau Caimin. Itu kalau nggak mampu debat, jangan berdebat dengan anak milenial, kan gitu.
Nggak mampu debat dibilang Betul. kurang etika. Kalau nggak mampu ngomong aja, nggak usah emosi ya. Nah, nggak usah jelek-jelekin. Orang yang mengatakan dan nggak beretika itu orang yang mencaci maki keluarga atau Pak Mahfud MD atau itu orang nggak beretika. Itu hormat kok. Berdebat itu siapa yang tidak mampu membaca persoalan, menjelaskan tentang kata-kata intelektual atau kata-kata digital, itu memang dia konyol sekali-kali, konyol. Memberi malu kepada anak-anak muda. Nggak mampu jawab ya diam, kata Bapak Pastopal. Dia, saya nggak tahu itu, tolong jelaskan, kan gitu. Yang di luar sana dibilang nggak beretika lah, itu memfitnah ya. Itu suatu fitnah yang keji kepada rakyat Indonesia ya. Orang dibilang nggak beretika, apa yang nggak beretika? Orang nggak beretika itu orang yang konyol seperti yang itu Pak Mahfud bilang recehan, itu nggak beretika itu. Lagi pula nggak usah jawab, recehan. Apa itu? Kalau nggak mampu jawab, jangan berdebat. Itu namanya debat. Debat masalah gagasan, masalah bahasa-bahasa yang akan digagas untuk ke depan mereka, program mereka, kan gitu. Ada yang di luar sana bilang nggak ada etika. Ampun deh, Indonesia ini memang dimakan tuh etikanya. Tunduk, tetapi jahat hati mereka. Koruptor. Sekarang ada anggota PKB sekarang. Koruptor. Dimakan itu sopan santunnya. 78 tahun sopan santun, tunduk kepada yang udah tua-tua seperti itu. Mana bangkit? Intoleran, merajalela. Mana ada tuntas-tuntas? Mahfud MD menggaung-gaungkan agama Tuhan. Itu disembunyikan dari diri kita. Jangan dicampur dengan negara. Begitukah wakil presiden nanti? Muak lihat orang-orang seperti itu. Negara ya negara. Agama. Waktu ada di luarnya baru agama. Kayak diajak yang punya Tuhan. Orang lain nggak ada. Malas lihat orang-orang seperti itu. Memfitnahnya luar biasa. Tetapi Gibran, kuatkan mentalmu. Itu permulaan. Gibran nanti akan menjadi pemimpin milenial yang cerdas, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang sukses, dan cinta kepada rakyat Indonesia, dan terutama anak-anak muda pasti dikasihnya pekerjaan nanti kalau dia menjadi wakil presiden. Dan juga dia seimbang dengan Bapak Prabowo, walaupun apapun, Bapak Prabowo misalnya kelebihannya dia sudah menjadi nasionalis, Gibran orang milenial, dia menguasai milenial. Itu bagiannya. Tetapi itulah, rakyat Indonesia memang memang suka memfitnah. Nggak suka itu. Pokok maju terus Gibran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Mantap Bu Lucy. Nih, semoga tim sesnya 02 denger nih, Mas Gibran denger nih. Ada salah satu pendukung ya. Ya perlu ditegaskan ya Bapak Ibu, ini bukan channel untuk Tag me in, Prof. Untuk Tag me in. bukan untuk ya ini channel bukan 02 ya, ini semua boleh ya. Ini cuma Bu Lucy ini sangat bersemangat ya. Silakan Pak Tobing kalau mau ini menanggapi. Shalom. Ya, silakan Pak Tobing. Shalom, selamat pagi.